Apa yang dimaksud dengan dalil akal? Maksudnya adalah gini, dengan akal kita, kita bisa membuktikan bahwa Allah itu ada. Dengan akal kita bisa membuktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Dan dalil-dalil yang dimaksud disebutkan dalam Al-Qur'an dengan al-ayat. Dalam Al-Qur'an biasanya ada kata-kata al-ayat, yaitu yang artinya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan menggunakan akal kita menyaksikan ciptaan-ciptaan Allah, maka akal akan menunjukkan adanya Allah, bahkan sekaligus keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat gunung, kita melihat matahari, kita melihat bulan, kita melihat bumi, lautan, daratan, udara. Dengan akal kita bisa menyaksikan ciptaan-ciptaan Allah, dan akhirnya akal itu menunjukkan bahwa ini gunung, ini matahari, bulan, bumi, dan seterusnya pasti ada penciptanya. Dan inilah yang menunjukkan adanya keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali dalil-dalil akal yang dibangun melalui ilmu-ilmu dasar yang tidak bisa ditolak. Ya, tidak bisa ditolak. Ini juga contoh menggunakan akal akhirnya kita menunjukkan adanya Allah. Contoh ada sebab kemudian ada akibat. Kemudian ada juga hal-hal yang sangat mudah kita pahami dengan akal. Ya, akhirnya kita memahami bahwa ini dengan akal kita menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Di antara dalil-dalil akal yang menunjukkan adanya Allah dengan melihat dampak keberadaan Allah adalah yang pertama, dalilul ijad wal khalq. Dalil penciptaan. Adanya kita, adanya bumi, adanya planet-planet, maka ini menunjukkan adanya pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang asalnya tidak ada menjadi ada. Akal kita menerima bahwa yang asalnya tidak ada menjadi ada, pasti ada penciptanya. Itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain lagi, sesuatu yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata kemunculannya. Contoh, adanya langit, adanya bintang, adanya bulan, kita nggak bisa lihat secara langsung dengan mata kita. Namun dia menganalogikan dengan makhluk-makhluk jenis pertama tersebut, ditarik kesimpulan bahwa pasti ada yang menjadikan dia ada. Matahari yang asalnya tidak ada di malam hari kemudian menjadi ada di siang hari, di pagi hari. Bulan yang asalnya di siang hari tidak ada menjadi ada ketika terbenam matahari. Ini pasti akal kita berpikir bahwa adanya ini pasti ada yang menjadikannya ada. Dan itulah Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita bagi, inilah yang disebut dengan dalilul ijad wal khalq, yaitu bukti secara akal bahwa Allah itu ada, maka buktinya adalah penciptaan. Yang asalnya tidak ada menjadi ada.
Yang asalnya ada menjadi tidak ada. Penciptaan. Ya. Kemudian yang kedua yaitu dalil secara akal kita adalah dalilul inayah. Perhatian yang sangat terhadap apa yang telah diciptakan. Contoh, di alam semesta ini ada siang dan malam. Di alam semesta ini ada matahari dan bulan. Ada hujan, ada panas, ada daratan, ada lautan, ada hewan-hewan yang mudah dikonsumsi serta dipelihara dan seterusnya. Coba pian, kalau seandainya ayam itu ngalih dipelihara, ngalih kita makannya. Ini namanya dalilul inayah. Keselarasan. Artinya apa? Allah menciptakan ciptaan-ciptaan itu penuh dengan hikmah dan sangat selaras. Adanya yang miskin, adanya yang kaya. Adanya yang buta, adanya yang melihat. Adanya laki-laki, adanya perempuan. Nah, subhanallah. Ini menunjukkan keselarasan di dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan surat An-Naba ayat 6 sampai 16. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا dan seterusnya. Yang kalau kita artikan, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Kalau bumi itu tidak jadi hamparan, tetapi dia naik, turun, enggak jadi hamparan, susah. Tapi kebanyakan bumi dihamparkan oleh Allah sehingga kita bisa beraktivitas. Ini menunjukkan secara akal kita melalui proses inayah, keselarasan. Oh, memang ada pencipta. Enggak sembarangan ini diciptakan. Kemudian gunung-gunung sebagai pasak bumi. Ini menunjukkan dengan akal kita bahwasanya keselarasan ini pasti ada penciptaannya. Kami jadikan kalian berpasang-pasangan. Ada perempuan, ada laki-laki, ada siang, ada malam, ada fakir, ada kaya, ada tinggi, ada rendah, berpasang-pasangan terus. Siang, malam, hujan, panas, dan seterusnya. Ini menunjukkan keselarasan. Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, ada waktu istirahat. Dan kami jadikan malam sebagai pakaian, maksudnya untuk istirahat. Makanya kalau seandainya ada orang menjadikan malam bukan untuk istirahat, maka berarti dia sudah merubah keselarasan itu. Akhirnya hidupnya pun tidak penuh dengan kenyamanan. Karena matanya dibuat oleh Allah agar dia tidur di malam hari. Agar dia istirahat di malam hari. Wa ja'alna al-laila libasa. Maksudnya apa? Kami jadikan malam itu untuk tidur, istirahat. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan, penghasilan. Ya. Kemudian wa ja'alna wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami bangun di atas kalian 7 langit yang kokoh. 7 langit itu bukan langit biru yang kita lihat. Kalau hujan mendung, bukan. Tetapi kita ini tinggal di bumi, di samping bumi ada planet-planet. Kumpulan planet itu disebut sebagai Bima Sakti. Kemudian yang seperti Bima Sakti ini
miliaran banyaknya di langit. Allahu a'lam mana yang langit pertama, kemudian mana yang langit kedua, ketiga. Langit yang kita lihat ini saja bighairi amadin tarawnaha, tanpa tiang yang kalian lihat. Di situ ada dua tafsiran para ulama. Memang tiangnya tidak bisa kita lihat dengan kasat mata kita sebagai manusia, atau memang Allah mengangkatnya dari bumi tanpa tiang. Dan itu sebuah keselarasan. Tidak mungkin tidak mungkin itu terjadi tiba-tiba. Ini disebut secara logika dalilul inayah. Bukti keselarasan di dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.